Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 2902150100 dari Prodi Akuntansi kelas C Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Dari mata kuliah Intermediate 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Adelina Suryati, SE, MAK, CMA, CPV. Materi yang akan saya sampaikan ialah tentang perolehan dan disposisi aset tetap. Untuk aset tetap di sini ada gedung, pabrik, dan peralatan dalam kurung PP dan E. Tutup kurung. Untuk yang pertama, PP dan E itu meliputi tanah, bangunan, pabrik, dan peralatan mesin, furnitur, lalu ada kendaraan dan peralatannya. Lalu yang kedua, digunakan dalam operasi dan tidak dijual. Yang ketiga, umur ekonomi sepanjang dan disusutkan kecuali tanah. Lalu yang keempat, bersifat berwujud. Untuk definisi aset tetap sendiri, yaitu aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Untuk harga perolehan atau cost-nya, biaya perolehan aset tetap hanya dapat diakui bila biaya perolehan dapat diukur secara handal dan memberi manfaat di masa depan. PPE ini dinilai berdasarkan harga historis. Komponen-komponen biaya historis, yang pertama, harga aset tunai atau cash equivalent. Lalu yang kedua, cost tambahan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan atau dioperasikan. Selanjutnya, untuk cost atau harga perolehan tanah, komponen-komponen dari harga perolehan tanah, yang pertama adalah harga pembelian, lalu yang kedua adalah harga penutupan, terdiri dari biaya hukum, lalu honor pengacara, dan honor pencatatan. Selanjutnya, ada biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan tanah hingga siap digunakan, yaitu meratakan, lalu menimbun, serta menggosokkan dan membersihkan. Selanjutnya ada penilaian khusus untuk perbaikan lokal. Lalu ada hutang pajak, hutang gadai, atau hipotek termasuk dengan harga perolehan tanah. Selanjutnya setiap perbaikan tanah yang menghasilkan umur tak terbatas masuk ke dalam perolehan tanah. Selanjutnya, setelah komponen-komponen harga perolehan tanah, lalu ada penjualan sisa material menurunkan kos tanah. Kita next kepada perbaikan atau improvement tanah, gedung, dan peralatan. Yang pertama, perbaikan yang menghasilkan umur terbatas dicatat ke dalam akun perbaikan tanah. Dalam kurung tidak sebagai tanah, tutup kurung, dan disusutkan. Lalu yang kedua, harga perolehan atau biaya atau kos gedung. Biaya bahan, lalu ada tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya profesional dan izin gedung. Lalu yang ketiga, harga perolehan atau biaya atau kos peralatan. Yang pertama adalah harga pembelian, lalu ada biaya angkut dan biaya penyelesaian. Lalu yang ketiga ada biaya pendirian khusus, pemasangan, dan pengujian awal. Selanjutnya, aset yang dibangun sendiri. Aset yang dibangun perusahaan digunakan dalam operasi. Lalu, kos aset yang sendiri dibangun, kos material langsung, lalu ada kos tenaga kerja langsung, dan kos overhead. Selanjutnya, di sini ada masalah-masalah penilaian. Untuk yang pertama, potongan tunai. Diambil atau tidak, lalu menurunkan harga pembelian aktiva. Selanjutnya, aktiva dibeli menggunakan kredit jangka panjang. Dicatat pada nilai sekarang atau PV dari pertimbangan yang dipertukarkan. Lalu, jika aktiva diperoleh melalui pertukaran dengan saham, maka nilai pasar saham menjadi dasar penilaian. Lalu yang terakhir, kos aktiva diperoleh melalui pembelian lumsum atau basket purchase, dialokasikan ke aktiva atas dasar nilai pasar wajar relatifnya.
Selanjutnya kita langsung masuk kepada contoh soal. Di sini ada soal akuisisi secara lumsum. Untuk nama PT-nya adalah PT Kurcaci membeli beberapa aset tetap. Dalam harga keseluruhannya di sini senilai 600 juta rupiah berupa bangunan, kendaraan, dan peralatan. Harga pasar masing-masing aset tetap adalah bangunan seharga 300 juta rupiah, lalu kendaraan sebesar 200 juta rupiah, dan peralatan sebesar 125 juta rupiah. Di sini kita diminta untuk buatlah jurnal dan perhitungan transaksi pembelian aset tetap secara lumsum tersebut. Untuk jawabannya di sini harga perolehan dalam jutaan rupiah ya. Untuk bangunan tadi nilainya adalah 300 juta rupiah dibagi dengan 625 juta rupiah. Lalu dikali dengan 600 juta rupiah, maka hasilnya adalah 288 juta rupiah. Untuk yang 625 juta ini didapat dari harga pasar aset tetap dari bangunan, kendaraan, dan peralatan. Jadi 300 ditambah 200 dan 125 juta. Hasilnya 625 juta. Selanjutnya yang 600 juta ini dari harga keseluruhan pembelian aset tetap dari PT Kurcaci, yaitu ada bangunan, kendaraan, dan peralatan secara keseluruhan tadi nilainya adalah 600 juta. Selanjutnya untuk kendaraan setelah dihitung hasilnya adalah 192 juta rupiah, lalu peralatan 120 juta rupiah. Untuk jurnalnya di sini ada bangunan senilai 288 juta rupiah pada debit, lalu kendaraan 192 juta rupiah di debit, lalu peralatan 120 juta rupiah di debit, dan kas di kredit sebesar 600 juta rupiah. Jadi jurnalnya adalah bangunan, kendaraan, peralatan pada kas. Selanjutnya adalah soal akuisisi dengan pertukaran. Tanggal 1 April tahun 2010, PT Abang menukarkan mesin tenunnya dengan kendaraan. Harga beli mesin di tanggal 1 Januari tahun 2008 adalah 9 juta rupiah. Lalu biaya pemasangannya sebesar 100 ribu rupiah. Mesin disusutkan dengan metode garis lurus dan diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun. Dan nilai sisanya adalah 400 ribu rupiah. Nilai wajar mesin pada saat pertukaran senilai 6.500.000 rupiah. Dan PT Abang harus membayar sejumlah uang sebesar 10 juta rupiah. Di sini kita diminta untuk buatlah jurnal dan perhitungan transaksi pertukaran aktiva tetap tersebut. Diketahui di tanggal 1 April tahun 2010 ada tukar mesin dengan kendaraan. Lalu di tanggal 1 Januari tahun 2008 pembelian mesin sebesar 9 juta rupiah ditambah dengan biaya pemasangan sebesar 100 ribu rupiah. Penyusutan garis lurus, umur ekonomisnya adalah 5 tahun dan nilai sisanya adalah 400 ribu rupiah. Lalu nilai wajar mesin saat tukar senilai 6.500.000 rupiah dan membayar uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya jawabannya adalah harga perolehan mesin tenun tadi 9 juta rupiah ditambah dengan 100 ribu rupiah, maka hasilnya jadi 9 juta 100 ribu rupiah. Lalu ada harga perolehan kendaraan. Nilai wajar mesinnya ditambah dengan uang yang dibayarkan. Tadi nilai wajar mesinnya sebesar 6.500.000 rupiah dan ditambah dengan 10 juta rupiah. Hasilnya adalah 16.500.000 rupiah. Selanjutnya penyusutan mesin tenun di tanggal 1 April tahun 2010 yaitu 3 bulan ya. Di sini 3/12 karena 3-nya itu dari 3 bulan tadi ya. Selanjutnya 12-nya itu per tahun, lalu dikali dengan 1/5. 5-nya ini adalah umur ekonomis. Selanjutnya harga perolehan mesin tenunnya 9.100.000 rupiah dikurangi dengan nilai sisa. Maka hasilnya adalah 435.000 rupiah. Selanjutnya jurnal penyusutannya adalah beban depresiasi mesin di debit 435.000 rupiah, lalu akumulasi depresiasi mesin
di kredit sebesar Rp435.000. Jadi jurnalnya beban depresiasi mesin pada akumulasi depresiasi mesin sebesar Rp435.000. Selanjutnya, di sini perhitungan laba atau rugi pertukaran. Nilai wajar mesinnya tadi senilai Rp6.500.000. Lalu harga perolehan senilai 9 juta ditambah 100.000 ya, tadi hasilnya 9.100.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada akumulasi depresiasi di tahun 2008. Nilainya adalah 1.740.000 rupiah. Selanjutnya di tahun 2009 nilainya 1.740.000 rupiah. Dan akumulasi depresiasi di tahun 2010 adalah Rp435.000. Jadi Rp1.740.000 ini adalah akumulasi selama 12 bulan atau per tahun. Selanjutnya untuk yang Rp435.000 tadi yang per 3 bulan ya. Jadi asumsinya itu per bulan sebesar Rp145.000. Selanjutnya dijumlahkan menjadi Rp3.915.000. Lalu nilai buku mesinnya senilai Rp5.185.000 dari harga perolehan dikurangi dengan total akumulasi depresiasi. Jadi 9.100.000 dikurangi dengan Rp3.915.000. Hasilnya adalah Rp5.185.000. Selanjutnya di sini laba pertukarannya Rp6.500.000 dikurangi dengan Rp5.185.000. Hasilnya Rp1.315.000. Selanjutnya, jurnal pertukaran di tanggal 1 April tahun 2010, kendaraan didebit sebesar Rp16.500.000, lalu akumulasi depresiasi mesin tenun didebit sebesar Rp3.915.000. Selanjutnya, kas dikredit sebesar Rp10 juta, lalu mesin tenun dikredit sebesar Rp9.100.000. Dan laba pertukaran dikredit sebesar Rp1.315.000. Untuk jumlahnya di sini sudah balance ya antara debit dan kreditnya, yaitu sebesar Rp20.415.000. Selanjutnya soal biaya-biaya setelah akuisisi atau penggantian. Mesin dibeli di tanggal 1 Januari tahun 2006 dengan harga Rp40 juta dan mengeluarkan biaya pemasangan sebesar Rp4 juta. Mesin diperkirakan berumur 5 tahun dan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Tanggal 1 Januari tahun 2010 dilakukan penggantian suku cadang mesin sebanyak 10% dari harga perolehan diganti dengan yang baru, dengan harga belinya yaitu Rp6 juta. Buatlah jurnal dan perhitungan pengganti suku cadang mesin tersebut. Jawabannya adalah harga perolehan mesin yaitu Rp40 juta ditambah dengan Rp4 juta, hasilnya adalah Rp44 juta. Selanjutnya akumulasi depresiasi mesin di tanggal 1 Januari tahun 2006 hingga 1 Januari tahun 2010. Jangka waktunya di sini 4 tahun ya. Selanjutnya Rp44 juta yaitu harga perolehan dibagi dengan nilai residu atau umur mesin itu diperkirakan tadi ya selama 5 tahun. Jadi hasilnya Rp8.800.000 per tahun. Selanjutnya dikali dengan 4. 4 ini dari jangka waktu akumulasi depresiasi dari tahun 2006 ke 2010. Maka hasilnya adalah Rp35.200.000. Jadi 80% dari Rp44 juta. Selanjutnya harga perolehan mesin yang diganti 10% dikali dengan Rp44 juta, maka hasilnya adalah Rp4.400.000. Dan akumulasi depresiasi 80% dikali dengan Rp4.400.000.
Maka hasilnya adalah Rp3.520.000 dan rugi penggantian mesinnya adalah Rp880.000. Hasilnya dari Rp4.400.000 dikurangi dengan Rp3.520.000. Kita next ke jurnal penggantian mesin lama. Di sini akumulasi depresiasi mesin pada debit sebesar Rp3.520.000 dan rugi penggantian mesin di debit sebesar Rp880.000. Lalu di sini ada mesin di kredit sebesar Rp4.400.000. Jadi jurnalnya akumulasi depresi mesin, rugi penggantian mesin pada mesin. Selanjutnya di jurnal pemasangan mesin baru, mesin pada kas senilai Rp6 juta. Selanjutnya di sini ada soal disposisi. Mesin dibeli tanggal 1 Maret tahun 2008 dengan harga Rp56 juta dan mengeluarkan biaya pemasangan sebesar Rp2 juta. Mesin diperkirakan berumur 5 tahun, memiliki nilai residunya sebesar Rp1 juta dan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Di tanggal 1 Juli tahun 2011, mesin tersebut dijual dengan harga Rp22 juta karena akan dibelikan mesin yang baru lagi. Buatlah jurnal perhitungan transaksi penjualan mesin tersebut. Selanjutnya, ini jawabannya adalah harga perolehan mesin. Tadi harga belinya Rp56 juta dan harga pemasangannya atau biaya pemasangannya sebesar Rp2 juta. Dijumlahkan hasilnya menjadi Rp58 juta. Selanjutnya depresiasi per bulannya adalah Rp58 juta, yaitu harga perolehan mesin dikurangi dengan nilai residu sebesar Rp1 juta. Lalu dibagi 60 bulan atau tadi 5 tahun ya. Hasilnya adalah Rp950.000 per bulan. Selanjutnya depresiasi di tanggal 1 Januari tahun 2011 hingga 1 Juli tahun 2011, jangka waktunya selama 6 bulan. Di sini bisa kita hitung 6 dibagi 12 dikali 1 per 5. 5 ini dari yang 5 tahun tadi ya. Lalu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Hasilnya adalah Rp5.700.000 atau bisa dihitung dengan Rp950.000 dikali dengan 6. Hasilnya sama Rp5.700.000. Selanjutnya, jurnal mencatat depresiasi di tanggal 1 Juli tahun 2011. Beban depresiasi mesin pada akumulasi depresiasi mesin sebesar Rp5.700.000. Selanjutnya, di sini mesin tersebut dijual kembali dengan harga jual mesinnya yaitu Rp22 juta. Untuk nilai buku mesinnya, harga perolehannya adalah Rp58 juta dan akumulasi depresiasinya itu di tahun 2008 selama 10 bulan nilainya adalah Rp9.500.000. Ini dari Rp950.000 dikali dengan 10. Selanjutnya di tahun 2009, jangka waktu penyusutannya itu 12 bulan atau 1 tahun. Rp950.000 dikali dengan 12, hasilnya adalah Rp11.400.000. Untuk di tahun 2010, ini sama perhitungannya dengan 2009. Selanjutnya kita next ke 2011. Di sini hasilnya adalah Rp5.700.000 dari Rp950.000 dikali dengan 6. Dan akumulasi tersebut di total hasilnya adalah Rp38 juta. Selanjutnya untuk yang selanjutnya ini berarti di Rp20 juta rupiahnya itu dari 58 juta dikurang dengan 38 juta rupiah. Jadi masih mendapat laba penjualan mesinnya itu sebesar 2 juta rupiah. Harga jual mesin dikurang dengan nilai buku mesin yang sudah di harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Selanjutnya, jurnal mencatat penjualan mesinnya adalah
kas di debit sebesar 22 juta rupiah, lalu akumulasi depresiasi mesin sebesar 38 juta rupiah di debit. Selanjutnya, mesin di kredit sebesar 58 juta rupiah dan laba penjualan mesin sebesar 2 juta rupiah di kredit. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pemaparan yang saya sampaikan tentang perolehan dan disposisi aset tetap. Semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.